Teman-teman penasaran nggak kalian berapa sih pendapatan untuk Facebook yang baru monetisasi? Ini mungkin baru 3 hari atau 4 hari monet, kita dapat berapa sih pendapatan kita di Facebook Pro? Dan buat teman-teman semuanya, ini bisa kalian menjadi gambaran untuk pendapatan kalian. Saya di sini untuk mendapatkan pendapatan hal ini, saya bakalan ngasih lihat secara faktanya. Saya nggak bakalan ngomong ini terlalu manis, ini terlalu pahit, saya nggak. Tapi di sini kita bakalan liatin fakta apa yang ada di lapangan. Oke teman-teman, kita langsung aja lihat ke Facebook saya pribadi. Karena Facebook saya pribadi itu baru monetisasi, mungkin dihitung baru 3 atau 4 hari. Dan ini juga kita monet itu dapat MK teman-teman. Dan pendapatannya itu pas ketika saya monet, alhamdulillah untuk penayangan itu nggak terlalu drop ataupun nggak terlalu turun. Cuma kalau ditanya turun apa nggak, turun ya. Jadi ketika kita dapat monet, penayangan itu memang turun, tapi nggak terlalu signifikan. Kenapa? Karena saya sudah tahu kalau kita ketika menjadi content creator, kita harus menumbuhkan yang namanya personal branding. Personal branding itu buat apa? Personal branding itu buat ciri khas kita pribadi. Contoh, saya di sini buat edukasi ataupun buat tutorial untuk kita membongkar secara faktanya. Dan itu saya lagi kembangin nih personal branding saya. Mungkin 1-2 orang mereka udah kenal nih kalau saya pribadi tuh suka membongkar trik ataupun caranya. Dan mungkin orang baru kenal nih ataupun baru mampir. Saya ucapkan selamat datang dulu ya. Nah, buat teman-teman, jadi personal branding itu lebih ke arah wajib ya teman-teman. Karena namanya di content creator, namanya di dunia digital, itu mereka ataupun orang-orang yang masih digolong berkembang ataupun lagi naik ke atas, itu mereka udah mencari yang namanya personal branding. Kenapa? Karena kalau kita menemukan personal branding yang bagus ya, itu bakalan mempercepat kita naik ke atas. Mau percaya atau tidak, kalian bisa lihat. Mau lihat siapa, kalian sebut namanya. Contoh yang kalian kenal siapa, misalkan keuangan banyak sekali Andri Hakim, Timothy, terus yang lain kayak Reza Arab, entertainment, itu pasti udah punya masing-masing personal branding kalau mereka udah naik. Nah, kita yang di bawah, kenapa kita nggak bisa naik? Ya karena kita nggak punya yang namanya ciri khas ataupun personal branding. Ya, oke, branding lah diri kita gitu loh. Mau ke arah mana? Mau ke arah yang positif, negatif, edukasi, hiburan, entertainment, itu pilihlah kalian sendiri. Dan mungkin kalau dikasih bumbu-bumbu drama kayaknya cepet deh. Tapi jangan ya. Kita kalau mau drama ya silahkan aja. Tapi ya harus kuat mental aja teman-teman. Banyak hujatan, banyak cacian, banyak makian gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, kita langsung aja ke review pendapatan Facebook saya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Boom. Oke, di sini kita udah berbagi layar. Kita langsung aja ke akun yang sudah saya dapatkan MK. Nah, ini akun saya yang udah dapat MK baru saja, mungkin ada sekitar 3 hari ya teman-teman, yaitu Facebook yang besar nih, yang 64.000 pengikut. Bang, 64.000 pengikut kok baru MK? Ini itu MK-nya ditarik teman-teman. MK-nya ditarik. Saya kemarin itu bingung kenapa kok MK saya ditarik. Terus saya bikin videonya, MK saya dibalikin lagi. Nah, setelah MK saya dibalikin lagi, itu kan semuanya terreset, pendapatannya 0 juga. Nah, sekarang saya udah mendapatkan $8. Oke, kita bakal lihat untuk saya mendapatkan MK di tanggal 19 Agustus. Berarti udah lama ya, udah mau sekitaran 8 hari ya. Nah, untuk estimasi pendapatan yang paling tinggi itu akun saya mendapatkan 2,34 ya. Itu mungkin kalau dirupiahkan ya tinggal kali 2 aja ya, dari 16.000 kali 2 itu. Jadi mungkin ada sekitaran 30 lebih yang saya dapatkan di satu hari. Dan ini untuk rata-rata perharinya mungkin ya 0,0 lah, sama seperti kalian teman-teman ya. Nah, terus buat teman-teman, nah ini MK-nya udah kelihatan $8,7. Dan jangan lupa ya, hati-hati, di luaran sana banyak sekali yang berbicara tentang pendapatan manisnya aja ataupun pendapatan 100 juta, 200 juta dari Facebook Pro. Kita nggak tahu mereka punya akun berapa biji, kita nggak tahu mereka pegang akun berapa biji. Kenapa? Karena yang saya rasa untuk saat ini itu sulit sekali untuk tembus 100, ya 2 digit lah, dihitungnya 2 digit apa 3 digit, itu sulit sekali untuk saat ini ya. Beda kalau dulu sebelum ada MK. Kalau MK, sebelum ada MK itu enak kali gitu loh, enak banget lah intinya. Tapi kalau udah ada MK seperti ini, itu agak sulit ya untuk mendapatkan 3 digit, mungkin maksimal 2 digit lah. 2 digit itu pun kalau kita maksa banget gitu loh. Sehari mungkin 10-20 konten yang kita upload. Tapi ya kalau sekali kalian upload langsung FYP mungkin tembus juga sih 3 digit juga. Tapi ya namanya konten, kita nggak tahu mana yang FYP mana enggak. Nah, buat teman-teman, kalian udah lihat faktanya, dan ini adalah faktanya ketika baru monetisasi. Dan kalian bisa lihat hari pertama saya mendapatkan $0,40. $0,40 itu berapa? Kita bakalan cek buat teman-teman biar tidak salah paham. Nah, saya mendapatkan berapa nih?
Rp6.000 ya. Hari pertama setelah monet saya mendapatkan 0,40 yaitu Rp6.000. Dan buat teman-teman semuanya, ketika kalian mendapatkan hal ini ataupun mendapatkan pendapatan 6.000 sehari, mending kalian kerja nyata atau mending konten? Coba saya mau nanya nih. Kerja nyata apa konten? Nah, ya kalau dibandingin itu mending kerja nyata. Tapi jangan salah nih teman-teman. Karena kalau konten itu dia banyak sekali buat kita menghasilkan cuan, mau dari arah manapun. Yang pertama dari promosi, endorsement itu bisa datang. Yang kedua dari afiliasi itu bisa datang. Yang ketiga kita bisa mendapatkan event, misalkan kita ngadain live streaming kah ataupun apakah, kita bisa naruh link donasi. Dan buat teman-teman semuanya, kita bisa pakai akun multi akun gitu. Multi akun tuh kayak apa? Banyak akun lah intinya. Jadi kita nggak satu akun gitu loh. Misal akun A, B, C, D, F, G kita jalanin semua, kita bisa dapat cuan dari semua akun tersebut. Itulah yang bikin pendapatan itu besar teman-teman ya. Jadi banyaklah sekali untuk menumbuhkan ataupun mencari mata air ataupun mata pendapatan yang banyak itu dari segala sisi itu banyak. Kalau di konten kreator itu serius luas banget guys. Kita balik lagi ke kamera awal, kita bakalan bahas. Nah, buat teman-teman gimana? Udah nonton, udah lihat dari pendapatan saya itu real, jujur, dan saya liatin ke teman-teman semuanya, nggak tertutup, bukan editan, bukan kalau misalkan di gini-gini doang ya. Kalau di gini-gini doang, apalagi di foto itu bisa aja editan teman-teman. Jadi saya di sini jujur aja ke kalian. Saya liatin pendapatan saya ketika baru monetisasi. Dan buat teman-teman yang udah monet ataupun yang baru monetisasi, coba komen di bawah apa masalah kalian. Nah, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Untuk pembahasan kita menaikkan dolar ataupun menaikkan pendapatan kita. Nah, buat teman-teman, tadi setelah saya kasih tahu ke kalian untuk pendapatan itu bisa dari mana saja kalau misalkan kita konten kreator. Kalau kita ngonten, kalau kita udah naik itu banyak sekali mata air yang bakalan kita bisa buka. Oke? Nah, untuk caranya gimana caranya sih Bang? Karena semuanya itu yang Abang kasih tahu, oke, saya udah ngerti, saya udah tahu nih, tapi cara untuk jalaninya tuh gimana? Nah, buat teman-teman, untuk cara jalanin hal tersebut, kalian harus tahu step by stepnya ataupun jalannya dulu nih. Nah, ketika jalannya kalian sudah tahu, kalian kerjakan ya. Mungkin yang nonton video ini itu nggak semuanya bisa berjalan. Kenapa? Karena mungkin ketika nonton video ini, sehabis nonton video ini dia diam lagi ataupun dia scroll lagi, dia cari video lain. Itu jangan seperti itu. Tapi setelah nonton video ini, coba kalian bikin strategi untuk akun kalian. Nah, yang hal pertama yang harus kalian ketahui, ketika akun kalian udah mau mulai naik ataupun udah monetisasi, yang kalian pikirin itu udah beda teman-teman. Bukan lagi tentang masalah MK, bukan lagi tentang masalah gimana caranya. Tapi kalian harus bisa bikin personal branding kalian dulu. Oke, yang tadi yang pas di awal saya udah sebutkan, kita lanjut ke tahap yang kedua. Setelah personal branding itu kena ataupun udah tumbuh lah intinya, kalian lanjut kemana? Kalian lanjut kalau misalkan kita punya bisnis real ya, kalau punya bisnis real ataupun bisnis nyata, itu buka cabang lagi gitu, buka cabang dengan produk yang sama. Jadi kita main di Facebook udah naik gitu kan, kita pindah ke TikTok, kita pindah ke YouTube. Jadi kita punya penghasilan tuh dari kanan kiri teman-teman. Jangan berharap dengan satu doang. Kenapa? Kalau misalkan satu aja dia kena ataupun dia tutup, kalian mau gimana gitu? Paling kalian langsung teriak-teriak, pindah kanan, pindah kiri. Makanya sebelum ada hal yang tidak diinginkan, kita harus pindah ke 1, 2, 3 dulu gitu untuk menjalankan hal tersebut. Jadi sebuah cadangan lah teman-teman. Kalau misalkan si aplikasi ini tuh bermasalah gitu. Dan mungkin kalian juga udah tahu lah, sering sekali terjadi masalah teman-teman. Nah, lanjut. Nah, ketika udah kalian tahu untuk multi akun ataupun kita bisa bercabang gitu kan, akun A, B, C, D, F, G. Lanjut, yang saya kerjakan itu dari segi kita interaksi dengan penonton. Interaksi dengan penonton bukan berarti saya berkomentar di postingan penonton, bukan. Tapi keluhan apa sih yang penonton itu harapkan saya jawab. Contoh, saya tanya ke teman-teman, kalian ada permasalahan nggak? Kalau ada permasalahan coba komen di bawah. Nah, itu saya ngajak nih, saya nanya ke kalian, kalian punya masalah apa enggak? Kalau punya masalah boleh komen di bawah. Nah, itu sebuah contoh interaksi. Jadi saya ingin dekat dengan kalian. Terus lakukan live streaming seminggu sekali lah minimal. Seminggu sekali untuk apa? Untuk kalian berinteraksi secara langsung gitu loh. Penonton komen, saya langsung jawab. Nah, itu lebih enak teman-teman ya. Dan mungkin pemula itu sekarang kebanyakan ya malesnya apa? Nggak ada waktu. Ya memang nggak ada waktu kalau kita nggak atur teman-teman. Tapi kalau kita atur kayaknya bisa deh ya. Oke.
Terus yang selanjutnya mungkin kalian nanti kalau misalkan udah lewatin hal tersebut ya tinggal kalian konsisten. Konsisten yang paling sulit teman-teman ya. Konsisten yang paling sulit apalagi yang namanya kita menjaga jadwal postingan sehari 3 mungkin ya kita kalau misalkan apes ataupun ada kecelakaan apapun itu pasti ya kita nggak ngupload juga dan itu berpengaruh sekali teman-teman. Saya nggak tahu kenapa kalau saya sendiri ya saya ngupload sehari 3 atau 2 atau 4 terus tiba-tiba saya libur gitu besoknya ngupload itu hancur juga penayangannya. Makanya ketika saya belum monetisasi sama sesudah monet saya usahakan untuk terus ya segitu terus gitu loh, jangan sampai libur gitu. Kenapa? Karena sayang banget penayangan pasti turun. Dan ini teman-teman harus diketahui bahwa sosial media itu adalah game atensi. Game dimana yang namanya kita menarik perhatian orang. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Apalagi yang harus saya bahas di next video. Terima kasih. Assalamualaikum.